warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas Ekonometrika Keuangan dengan dosen Bapak Dr. Fajri Muhardja dengan beranggotakan kelompok yang pertama Riri Mailiza, kedua Eka Rosalina, ketiga Gustina. Di sini kami akan menyampaikan mengenai pengujian penggunaan program software Stata. Nah, langkah dalam pengujian yang akan kami lakukan di sini yang pertama yaitu menyeting data panel dengan Stata. Yang kedua, melakukan pull list square. Yang ketiga, melakukan fixed effect. Yang keempat, melakukan random effects. Yang kelima, memilih model panel dari ketiga langkah yang kita lakukan tadi. Model panel itu terdiri dari ada Chow test, ada LM test, dan ada Hausman test. Kemudian kita melakukan pengujian klasik, yaitu multikolinearitas, heteroskedasitas, kemudian autokorelasi. Apabila terdapat multikol, hetero, dan autokorelatif agar data itu blue, maka ada tahapan selanjutnya yaitu kita melakukan robust. Kemudian lagi kita melakukan linear probability model dengan menggunakan logic dan probit model. Oke, dimulai dengan langkah pertama, yaitu kita membuka Stata terlebih dahulu. Nah, kemudian kita menjemput data, kita impor data yang akan kita gunakan. Kebetulan di sini kami menggunakannya ada data cross-sectional yang nanti akan kita panelkan. Nah, judulnya itu adalah pengaruh PBP terhadap ROA dan DER. Nah, yang langkah pertama kita impor terlebih dahulu, kita ambil datanya. Itu ada data 2018 dan ada 2019. Kita impor satu-satu. Kita ambil 2018 terlebih dahulu, kita checklistkan yang import first to row agar row yang pertama itu adalah ID, kode, PBP ini Y, ROA ini X1, DER X2. Kalau sudah kita okekan. Kemudian kita lihat, nah datanya sudah baik, dikatakan baik bahwasanya data numerical di sini berwarna hitam. Kalau sudah kita save, data 2018 kita save. Nah, kalau sudah kita save, kemudian kita clearkan, kita impor lagi data 2019. Kita impor 2019. Kita melakukan langkah yang sama. Kalau sudah kita bisa lihat, nah datanya cukup baik, kita save. Kalau sudah, kita clearkan kembali. Nah, di sini kita akan memergerkan data, menggabungkan data terlebih dahulu sebelum kita panelkan.
langkahnya kita buka terlebih dahulu yang awal 2018. Nah, lanjut kita lakukan XTset, itu sudah ketentuan XTset. Kita ambil data, kemudian kita combine data, merger to merger. Di sini one-to-one key variable. Kita ambil ID sebagai Q-nya dan tahun. Lanjut akan kita gabungkan dia dengan (2019). Kalau sudah kita okekan, kita lihat kembali. Nah, ini datanya 2018 di atas, 2019 di atasnya. Kemudian kita save. Gabungan data 2018 dan 2019. Nah, setelah ini kita lakukan panel, kita panelkan data yaitu dengan XTset, yaitu dengan ID dan tahun. Kita bisa lihat. Nah, di sini kita sudah bisa melihatnya bahwasanya datanya sudah terpanelkan 2018-2019 untuk perusahaan ADES, 2018-19 untuk perusahaan Budi. Begitu selanjutnya. Nah, kemudian kita save dengan nama panel 2018 dan 2019 SS. Nah, jika kita sudah panelkan data, maka kita bisa melakukan beberapa uji, yaitu dengan PLS, Fixed Effect, dan Random Effect. Nah, untuk PLS itu adalah kita gunakan sudah ketentuannya adalah rect yang menjadi Y di sini adalah PBV, kemudian ROA sebagai X, dan DER sebagai X2. Nah, kalau sudah kita enter. Nah, di sini ini dia merupakan hasilnya. Nah, lanjut kita lakukan yang tahap berikutnya. Nah, di sini dilihat bahwasanya ROA dan DER itu signifikan mempengaruhi PBV, ya. Nah, lanjutnya kita lakukan adalah pengujian Fixed Effect, yaitu dengan XTREC PBV sebagai Y, ROA sebagai X1, dan DER sebagai X2. Kemudian koma Fixed Effect. Nah, dilihat di sini ROA
dan DER itu sepertinya tidak signifikan dalam mempengaruhi PBV. Lanjut kita lakukan lagi yang ketiga, itu adalah random effect ya, dengan exteract juga, tetapi koma RE. Nah, di sini dilihat bahwasannya ROA dan DER itu signifikan dalam mempengaruhi PDV. Jadi sebenarnya dari 3 pengujian ini harusnya kita melihat apakah PLS atau random effect. Itu kita menggunakan model, ada 3 model tadi, yang salah satunya yang kita gunakan untuk PLS dan random effect adalah LM test. Cuma kita akan mencobakan kepada ketiga model yang ada. Nah, untuk yang pertama, model Chow test. Model Chow test itu kita melihat dari nilai FE-nya dari sini. Nah, di sini mengatakan bahwasanya HO adalah PLS dan H1 adalah FE, di mana tolak H0 jika profitabilitas lebih kecil dari alfa. Nah, kalau kita lihat di sini nilainya lebih kecil dari alfanya, 0,0 lebih besar dari alfa 0,660. Ini bahwasanya yaitu probabilitasnya lebih besar itu dari 0,066. Berarti yang di sini kita yang gunakan adalah PLS yang kita lihat. Kemudian berikutnya menggunakan model yang kedua itu adalah model pemilihan PLS atau random effect, yaitu dengan LM test. Nah, yang pertama langkahnya exteract yang sudah kita sudah ada exteract ini sebagai pengunci awalnya untuk menghasilkan sebuah hasil. Nah, di sini kita langkah yang kedua XT test kosong. Nah, di sini HO-nya adalah PLS dan H1-nya adalah random effect. Nah, dikatakan ada penolakan HO jika probabilitasnya lebih kecil dari alfa. Nah, di sini dia katakan hasilnya probabilitasnya lebih besar dari alfa. Berarti di sini diartikan kita menerima H0 atau HO, yaitu PLS. Nah, kita cobakan lagi pada tahapan berikutnya, itu dengan Hausman test, yaitu memilih model FE atau RE. Nah, sebenarnya dari dua tes ini sudah bisa dilihat bahwasanya kita gunakan PLS. Nah, kita cobakan untuk Hausman test, exteract FE, kemudian estimate store FE,
Kemudian next, extract RE sebagai penguncinya, pemulanya. Kemudian Hausman test, Hausman FE RE. Nah, sebelumnya estimate estimate RE, kemudian baru Hausman FE. Nah, di sini tidak ada hasilnya, 0. Berarti sudah jelas bahwasanya kita menggunakan PLS. Nah, untuk uji klasik, multikolinearitas, hetero, dan autokorelasi akan dijelaskan oleh Ibu Gustina. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan uji klasik untuk multikolinearity, heteroskedasitas, autokorelasi. Kita mulai dulu dengan multikolinearity. Ketik extract PBV der ROA extract PBV der ROA RE. Kemudian FIF uncenter. Nah, terjadi multikolinearity jika FIF-nya besar dari 10. Nah, di sini terlihat bahwa nilai FIF-nya adalah 1,53 sehingga tidak ada multikolinearity. Kita lanjutkan dengan heteroskedasitas. Ketik rect PBV der ROA, kemudian extract PBV der ROA FE. XT tes 3. Terjadi heteroskedasitas apabila probability kecil dari alfa. Nah, di sini terlihat bahwa nilai probability kita adalah 0,00 sekian, sehingga probabilitas yang ada kecil dari alfa, yaitu 0,05, yang menunjukkan bahwa terjadi heteroskedasitas, sehingga ini menunjukkan data kita adalah blue. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji robust karena tadi data kita blue. Maka yang harus kita lakukan adalah ketik rect PBV der ROA, enter, lalu ketik rect PBV der ROA robust. Nah,
apabila terjadi perbedaan antara nilai probability sebelum pengolahan dengan setelah robust, maka berarti data kita sudah mengalami perubahan, sehingga data kita sudah bisa disebutkan terbebas dari blue, sehingga data kita sekarang menjadi blue. Terakhir, kita melakukan penyimpanan data dengan cara mengetik extract PBV der roa estimated store RE, lalu extract estimated store FE. Nah, sekarang data kita sudah tersimpan dan data kita juga sudah blue. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kali ini saya akan mencoba untuk membuat video tentang menganalisa data dengan menggunakan LPM atau Linear Probability Model dengan menggunakan probit dan logik. Sebenarnya regresi probability atau LPM sama halnya dengan regresi lain, yaitu regresi linear sederhana ataupun berganda. Hanya yang membedakan pada variabel, karena pada variabel itu kita diminta untuk variabel Y wajib memberikan kategori, tapi variabel lain seperti X1 atau X2 juga boleh berbentuk variabel. Nah, untuk kali ini saya mengambil data tentang pembayaran piutang variabel Y dengan kategori membayar tepat waktu itu adalah 1, membayar tidak tepat waktu itu adalah 0. Kemudian pemberian diskon diberikan diskon adalah angka 1, jika tidak 0. Kemudian jatuh tempo. Biasanya kalau jatuh tempo itu waktunya di bawah 40 hari. Nah, baiklah, kita akan mencoba menganalisa dengan LPM atau Linear Probability Model. Kita masuk ke Stata. Kita bisa mulai dari import Excel spreadsheet, kemudian kita ambil browse, kita ambil latihan yang sudah kita buat, kita open. Nah, dia sudah pindah, kita tekan import this row as variable names. Nah, ini sudah ada 5 variabel dengan 40 observasi. Untuk melihat datanya sudah tersimpan atau belum, kita bisa melihat di data editor. Kita bisa lihat, nah ini menandakan bahwa data sudah tersimpan dengan baik. Baiklah, ini bisa kita tutup. Sekarang kita coba mencari atau melakukan dengan rumus pembayaran piutang spasi diskon spasi jatuh tempo. Nah, ini hasilnya. Dari ini kita bisa melihat bahwa probability di angka 0,0012 ini menandakan bahwa probability-nya di bawah koefisien 0,05 atau 5%. Ini menandakan bahwa adanya signifikansi. Kita lihat pada variabel X1 dan variabel X2, di mana p-value-nya probability-nya di angka 0,02 untuk diskon dan untuk jatuh tempo 0,01. Nah, ini menginterpretasikan bahwa pembayaran piutang itu dipengaruhi oleh variabel diskon. Artinya apa? Apabila diskon kita berikan terhadap perusahaan, maka probability untuk pembayaran tepat waktu dipengaruhi oleh diskon. Kemudian kita lihat variabel X2 jatuh tempo. Ini dengan signifikansi 0,001 berarti di bawah kecil dari 0,05. Berarti ini
mempengaruhi. Artinya X2 secara signifikansi mempengaruhi pembayaran piutang. Atau dengan kata lain, apabila jatuh tempo yang diberikan atau dilakukan oleh perusahaan, maka peluang pembayaran tepat waktu itu sangat tinggi sekali. Ini dari hasil regresi. Di dalam LPM juga terdapat beberapa kelemahan. Contohnya, 1. Kemungkinan respon probability yang diberikan di angka 0 atau sampai batas 1. 2. Kurang menangkap hubungan linier antara satu variabel dengan variabel yang lain. Kemudian terdapatnya gangguan yang mengalami dari data heteroskesitas. Oleh karena itu, kita perlu memperbaikinya dengan menggunakan rumus logit dan probit. Sekarang kita coba dengan menggunakan rumus logit. Kita tulis logit, kemudian kita tulis variabel Y, kemudian variabel X1 dan variabel X2. Kita tekan enter. Dari hasil ini kita juga bisa melihat probability-nya. Probability di angka 0,0011. Sekarang kita lihat untuk variabel X1 yaitu diskon. Di angka p-value atau probability-nya 0,047. Jika kita bandingkan dengan angka signifikansi yaitu 5% atau 0,05, berarti X1 atau diskon itu menandakan bahwa berpengaruh secara signifikan terhadap pembayaran piutang. Artinya, semakin perusahaan kita berikan diskon, maka pembayaran jatuh tempo juga semakin tinggi. Karena perusahaan menyadari bahwa jika mereka diberi diskon, mereka akan membayar tepat jatuh tempo. Kedua, kita lihat jatuh tempo. Jatuh tempo juga memiliki p-value atau probabilitas 0,007 atau kecil dari 0,05. Ini menandakan bahwa jika perusahaan membayar kurang dari 40 hari, maka kemungkinan piutang tertagih untuk jatuh tempo itu semakin tinggi. Hal ini sama sebenarnya dengan hasil regresi tadi. Sekarang kita coba lihat dengan menggunakan rumus probit. Kita tekan tulis probit, variabel Y, variabel X1 diskon, dan variabel X2 jatuh tempo. Kita enter. Hasilnya di sini juga menunjukkan bahwa probability 0,014. Kita bisa lihat p-value-nya di sini untuk variabel X1 atau diskon berada di bawah 5% atau 0,05. Analisanya juga memberikan bahwa diskon atau variabel X1 berpengaruh secara signifikan terhadap pembayaran piutang. Artinya apa? Semakin diskon kita berikan terhadap perusahaan, probability atau peluang perusahaan membayar tepat waktu juga semakin tinggi. Kemudian kita lihat X2, yaitu jatuh tempo. Level signifikansinya 0,002. Ini kecil daripada 0,05. Ini menandakan bahwa variabel X2 atau jatuh tempo yang diberikan kepada perusahaan juga mempengaruhi secara signifikan terhadap pembayaran piutang. Artinya, jika di bawah 40 hari perusahaan membayar diberikan jatuh tempo dengan diskon, maka peluang pembayaran piutang jatuh tempo tepat waktu juga semakin tinggi. Sebenarnya antara probit dan profit, probit dan logit itu memiliki hasil interpretasi yang sama, yaitu sama-sama dari variabel yang kita jadikan analisa atau latihan di sini. Variabel X1 diskon dan variabel X2 jatuh tempo sama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap pengembalian atau pembayaran piutang perusahaan. Baiklah, demikianlah latihan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Segala kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.